Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlis Hadi, NPM 2123082993. Nomor absen 14, lokal 2H reguler. Di sini saya akan menjelaskan materi lingkungan hidup, yaitu tentang banjir. 1. Pengertian banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian banjir adalah berarti banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat. Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung, peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan, sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Penyebab banjir, baik di lingkungan padat penduduk dan pedesaan, banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab atau faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Bencana hidrometeorologi ini dipengaruhi oleh berbagai hal berikut. 1. Topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air, yakni akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Banjir umumnya terjadi di daerah pun kawasan daerah aliran sungai, karena dipastikan daerah hilir memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan daerah hulu. 2. Intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam rangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Volume air di daratan akan meningkatkan karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke dataran akan memenuhi ke saluran air seperti sungai. Jika volume air tertentu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. 3. Dataran atau daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan, kota, dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. 4. Aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak sungai, serta parit yang dipengaruhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air
akan meluap ke dataran. 5. Kondisi hutan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. 6. Sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kota yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Misalnya pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk dan sebagainya. Jenis banjir. Bencana banjir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Banjir ini berdasarkan sumber banjir yang tidak hanya berasal dan meluapnya air saja, melainkan terdapat sumber penyebab lainnya. 1. Banjir air biasa. Banjir ini adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal dari sungai, danau, parit atau selokan yang mengenangi wilayah sekitarnya. Banjir jenis ini adalah banjir yang terjadi dan dialami masyarakat. Pada umumnya banjir air disebabkan oleh debit air yang meningkat akibat hujan deras dalam waktu yang lama. 2. Banjir bandang. Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya. Ketika banjir bandang terjadi, air bercampur dengan material lain seperti lumpur, bebatuan dan batang pohon akan menciptakan kerusakan parah pada daerah-daerah yang dilewati. Banjir ini datang secara tiba-tiba dan diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi di daerah pegunungan serta pengaruh kondisi hutan yang gundul. Dampak dan kerugian. Seperti bencana alam lainnya, baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan banjir tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah beberapa dampak dari bencana banjir antara lain. 1. Kerugian materi. Arus banjir yang kuat dapat menyeret ataupun yang dilewati harta benda seperti kendaraan, rumah, dan materi lain dapat hanyut dan hilang terbawa arus. 2. Sarana dan prasarana rusak. Sarana dan prasarana publik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Pemadaman listrik menjadi hal yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengurangi risiko warga terkena sangatan listrik. Sektor pelayanan publik juga akan lumpuh dan mengakibatkan tidak bergeraknya ekonomi sehari-hari. 3. Mengganggu aktivitas manusia. Genangan air akan mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat akan terganggu, perekonomian akan lumpuh, dan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan. 4. Ancaman penyakit. Adanya banjir akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak konsumsi. Selain itu, sampah-sampah yang hanyut terbawa arus banjir akan menimbulkan beragam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan. Setelah banjir surut, genangan-genangan air yang tersisa menjadi tempat favorit nyamuk untuk bertelur. 5. Korban jiwa. Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia. Misalnya, pada jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin, material-material padat dapat menghantam pemukiman warga dan menimbulkan korban meninggal. Keuntungan bagi alam dan lingkungan. Dalam sudut pandang lain, banjir ternyata dapat memberikan manfaat bagi alam dan lingkungan. Manfaat ini nantinya juga akan dinikmati oleh manusia. Berikut ini adalah keuntungan dan banjir bagi alam dan lingkungan antara lain. Mengisi kembali air tanah, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah,
Banjir menyediakan air yang cukup bagi kawasan kering dan semi kering dengan curah hujan yang tidak menentu sepanjang tahun. Air banjir tawar berperan penting dalam menyeimbangkan ekosistem sungai dan menjadi faktor utama menyeimbangkan keragaman makhluk hidup. Banjir banyak membawa kontribusi untuk danau dan sungai yang bermanfaat bagi industri perikanan. Cara mengatasi banjir. Manusia adalah agen yang bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan debit air agar banjir tidak terjadi. Upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak agar berhasil dan memberikan manfaat yang signifikan, yaitu hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan, kealiran air seperti danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar aliran air tidak terhambat dan dapat berjalan lancar. Melakukan pengerukan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Pengaruhan ini bertujuan agar volume tampung danau, sungai, dan selokan dapat maksimal dan sebagai kegiatan pembersihan sampah. Membuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Sekian materi tentang banjir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.